Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa stanna sunnatahu wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para ustazah yang insyaallah dirahmati, disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, sehingga berkat nikmatnya kita dapat bertemu kembali secara virtual dalam agenda pekanan kita. Malam ini insya Allah kita akan membahas kajian fikih. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kita semua serta pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, sehat dalam taat, semakin berkah, bermanfaat, dan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita akan membahas tentang orang yang paling berhak menerima nafkah, atau orang yang paling berhak menerima sedekah, atau orang yang paling berhak menerima pemberian kita. Orang yang paling layak dan berhak menerima sedekah dan pemberian adalah keluarga, anak-anak, dan kerabat. Seseorang tidak dibolehkan memberikan sedekah kepada orang lain sedangkan dirinya masih perlu untuk memberikan nafkah hidup pada dirinya dan keluarganya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum faqiran falyabda binafsih wa in kana fadula fa'ala iyalihi wa in kana fadula fa'ala qarabatihi au qala ala dhawi rahimihi wa in kana fadula fahahuna wa hahuna." Jika salah seorang di antara kalian masih miskin, hendaknya dia memulai dengan dirinya. Maksudnya memberi atau menafkahi dirinya. Jika ada kelebihan, diberikan kepada keluarganya. Jika ada kelebihan, diberikan kepada kerabatnya. Atau beliau bersabda, diberikan kepada orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengannya. Jika masih ada kelebihan, barulah untuk ini dan untuk itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tasaddaku. Qala rajulun indi dinarun. Qala tasaddaq bihi ala nafsik. Qala indi dinarun akhar. Qala tasaddaq bihi ala zaujatik. Qala indi dinarun akhar. Qala tasaddaq bihi ala waladik. Qala indi dinarun akhar. Qala tasaddaq bihi ala khadimik. Qala indi dinarun akhar. Qala anta bihi absor." Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian, tasaddaku, bersedekahlah kalian. Ada seseorang berkata, "Aku mempunyai 1 dinar." Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah untuk membiayai kebutuhan dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi, "Aku mempunyai 1 dinar lagi." Beliau bersabda, gunakanlah untuk membiayai kebutuhan istrimu, dirimu, istrimu. Dia berkata lagi, "Aku mempunyai 1 dinar lagi." Beliau bersabda, gunakanlah untuk membiayai kebutuhan anak-anakmu. Dia berkata, "Aku mempunyai 1 dinar lagi." Beliau, Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah untuk membiayai kebutuhan asisten rumah tangga kamu, pembantumu atau karyawanmu atau siapapun yang membantumu.
Dia berkata, aku mempunyai 1 dinar lagi. Beliau bersabda, kamu lebih tahu penggunaannya dalam sedekah. Jadi urutan pemberian nafkah atau infak adalah untuk diri sendiri, kemudian untuk istri, lalu anak, dan orang yang membantu kita. Orang yang membantu kita, baik asisten rumah tangga, karyawan, staf, dan lain sebagainya. Itu lebih diutamakan dari yang lain. Kemudian siapa lagi? Katanya aku punya lagi. Kemudian Rasul bersabda, kamu lebih tahu penggunaannya. Ketika semua itu sudah kita tunaikan, baru kita kasih yang lain. Jangan sampai kebalik. Ya, ngasih yang lain dulu, baru kemudian melupakan orang-orang terdekat. Jangan melupakan orang-orang terdekat. Istri, keluarga, anak, kemudian siapapun yang dekat dengan kita, pembantu bahkan di sini, asisten rumah tangga, karyawan, staf, orang yang bekerja kepada kita, dan baru kita kasih yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Imam Hakim yang menyatakan kesohihannya. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yakut. Seseorang sudah cukup dapat dinyatakan berdosa bila mengabaikan hak memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Na'udzubillah min dzalik. Seseorang sudah cukup dapat dinyatakan berdosa bila mengabaikan hak memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau ada orang yang menjadi tanggungan kita, maka wajib bagi kita untuk menunaikan hak-haknya. Jangan sampai terabaikan, karena kalau ada orang yang mengabaikan hak orang yang menjadi tanggungannya, itu dia sudah berdosa. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, afdolus sodakoh as-sodakotu ala dzirrahimi al-kashih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada kaum kerabat yang menyimpan sikap permusuhan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada kaum kerabat yang menyimpan permusuhan. Yang menyimpan permusuhan aja itu dikasih sedekah. Apalagi orang yang dekat dan orang yang cinta kepada kita. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim yang menyatakan kesohihannya.